Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang reproduksi virus dan mekanisme infeksi virus yang beranggotakan dengan saya sendiri, Sofi Novia Wijayanti, yang kedua Srikandi Urip, Upi, Federica, Wanda, Yoga, dan Anissa. Selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh Federica. Reproduksi virus. Untuk gambar proses reproduksi virus dapat dilihat di layar. Untuk penjelasannya akan saya bacakan. Reproduksi virus. Yang pertama melalui siklus litik. Reproduksi virus dimulai dari siklus litik. Siklus litik terdiri dari beberapa tahap dan dimulai dari pelekatan dan penetrasi. Di tahap ini, virus mengeluarkan enzim lisosim untuk melubangi membran plasma sel inangnya. Lewat lubang tersebut, virus memasukkan asam nukleatnya pada sel dinding atau sel inang. Kemudian, tahap selanjutnya adalah sintesis asam nukleat yang telah dimasukkan ke dalam sel inang akan menonaktifkan DNA inang. Terjadilah pengambilalihan kerja sel inang oleh virus, sehingga sel inang akan mereplikasi asam nukleat virus dan memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membentuk virus baru. Fase selanjutnya adalah perakitan atau pematangan. Di tahap ini, komponen virus yang telah terbentuk dirakit menjadi virus baru. Satu sel inang dapat menghasilkan lebih dari 100 virus baru. Tahap terakhir dari siklus litik adalah pelepasan atau lisis. Ratusan virus baru yang telah matang kemudian berkumpul di membran plasma sel inang dan menyuntikkan enzim lisosom untuk menghancurkan membran plasma. Sel inang kemudian pecah dan mati. Virus-virus baru tersebut akan bebas dan melekat pada sel-sel lainnya. Untuk siklus yang kedua yaitu siklus lisogenik. Reproduksi virus selanjutnya adalah siklus lisogenik. Siklus ini merupakan siklus perkembangbiakan virus yang berlangsung cukup lama jika dibandingkan dengan siklus litik. Siklus lisogenik terdiri dari 4 tahap dan dimulai dari pelekatan dan penetrasi. Tidak jauh berbeda dengan siklus litik. Pada siklus lisogenik, virus juga menempel pada sel inang dan melubangi plasma sel. Kemudian virus akan memasukkan asam nukleatnya di dalam fase penetrasi. Di tahap selanjutnya adalah fase penggabungan atau yang sering disebut dengan integrasi. Berbeda dengan siklus litik yang menonaktifkan DNA sel inang, di sini asam nukleat justru bergabung dengan kromosom inang dan disebut dengan profage. Sel inang tetap dapat melakukan metabolisme dan reproduksi sel seperti sebelumnya, tetapi saat ini sel inang telah membawa asam nukleat virus. Di fase pembelahan, virus memanfaatkan proses pembelahan sel inang untuk turut menggandakan materi genetiknya. Jumlah virus akan berlipat seiring pembelahan sel. Pada kondisi tertentu, profage dapat memisahkan diri dari kromosom inang dan melakukan siklus litik. Hal ini dapat terjadi karena ketika sel inang telah kehilangan virulensi terhadap partikel virus atau mengalami tekanan lingkungan seperti radiasi maupun suhu tinggi. Untuk penjelasan reproduksi virus, yang pertama, virus hanya dapat bereproduksi pada media sel atau jaringan hidup. Yang kedua, proses reproduksi virus sering disebut replikasi. Yang ketiga, proses replikasi virus semenjak menempel pada sel inang hingga terbentuknya virus baru yang disebut siklus lisis. Yang keempat, siklus lisis virus yang telah berhasil diteliti adalah siklus lisis virus T atau bakteriofag yang menyerang Bacteriolus E. coli. Reproduksi virus terjadi dalam 2 siklus, yaitu yang pertama siklus litik. Siklus litik adalah reproduksi pada virus yang puncaknya ditandai dengan matinya sel inang pada saat membran dinding sel inang pecah atau lisis. Virus-virus baru yang terbentuk di dalam sel inang akan keluar dan siap untuk menginfeksi sel inang yang baru. Proses reproduksi virus melalui siklus litik adalah sebagai berikut. 1. Fase adsorpsi. Virus menempel pada bakteri virus
akan menempel pada reseptor khusus pada sel inang dengan menggunakan serat ekornya. 2. Fase penetrasi. Virus memasukkan DNA ke dalam sel bakteri. Virus akan mengeluarkan enzim tertentu yang berfungsi melarutkan dinding sel bakteri sehingga terbentuk lubang. Dari lubang inilah virus akan memasukkan DNA ke dalam sel bakteri. 3. Fase sintesis. DNA virus akan mengontrol metabolisme bakteri untuk menghasilkan bagian-bagian virus baru. Bagian-bagian yang telah dibentuk antara lain DNA kapsid ekor dan serat ekor. 4. Fase perakitan atau pematangan. Bagian-bagian tersebut akan disatukan untuk menghasilkan virus baru yang utuh. Setelah disatukan akan terbentuk virus baru yang siap keluar dari dalam sel. 5. Fase lisis. Ratusan bahkan ribuan virus baru yang terbentuk akan mengeluarkan enzim pencerna untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri akan pecah dan virus-virus tersebut akan keluar dan siap menginfeksi bakteri lain yang berada di dekatnya. Kedua, siklus lisogenik. Siklus lisogenik secara teoritis terhenti ketika sudah sampai pada fase pembelahan. Namun, jika sel bakteri hasil pembelahan mengalami penurunan atau bahkan kehilangan virulensinya, maka siklus lisogenik akan dilanjutkan dengan siklus litik. Proses reproduksi virus melalui siklus lisogenik adalah sebagai berikut. 1. Fase adsorpsi. Virus menempel pada bakteri. 2. Fase penetrasi. Virus memasukkan DNA ke dalam sel bakteri. 3. Fase penggabungan. DNA virus akan menyatu dengan DNA bakteri. DNA virus yang menyatu namun tidak aktif ini disebut dengan istilah profag. 4. Fase penggandaan. Ketika bakteri menggandakan diri, profag akan ikut tergandakan juga, sehingga bakteri-bakteri anak juga mengandung profag tersebut. 5. Fase sintesis. Materi genetik dari virus akan menonaktifkan materi genetik sel inangnya, kemudian mengambil alih kerja sel inang. 6. Fase perakitan. Bagian-bagian tersebut akan disatukan untuk menghasilkan virus baru yang utuh. Setelah disatukan, akan terbentuk virus baru yang siap keluar dari dalam sel. Virus akan memasuki siklus litik. Selanjutnya yaitu perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik, siklus replikasi virus, di mana sel inang akan mengalami lisis atau mati pada akhir siklusnya. Sedangkan siklus lisogenik yaitu siklus replikasi virus, di mana sel inang tidak mengalami kematian pada akhir siklus, karena mempunyai virulensi. Siklus litik memiliki 5 tahapan. Yang pertama, adsorpsi, yang kedua injeksi, yang ketiga sintesis, yang keempat perakitan, yang kelima litik. Sedangkan siklus lisogenik memiliki 7 tahapan. Yang pertama, adsorpsi, yang kedua injeksi, yang ketiga penggabungan, yang keempat penggandaan, yang kelima sintesis, yang keenam perakitan, dan yang ketujuh litik. Siklus litik bersifat non-virulen, sedangkan siklus lisogenik bersifat virulen. Siklus litik waktu relatif singkat, sedangkan siklus lisogenik waktu relatif lama. Untuk siklus litik, daur litik tidak dapat berubah ke daur lisogenik karena sel inangnya rusak atau mengalami lisis dan mati. Sedangkan untuk siklus lisogenik, daur lisogenik dapat berubah menjadi daur litik jika virulensi bakterinya hilang. Siklus litik untuk virus bereplikasi dan menghasilkan keturunan bakteriofage, sedangkan siklus lisogenik untuk virus ini tidak menghasilkan keturunan. Pada siklus litik, pada proses akhir, sel inang akan mengalami lisis dan mati, sedangkan siklus lisogenik pada proses akhir, bakteriofag masih dapat menjalankan aktivitas biasa seperti membelah. Untuk siklus litik, DNA virus menghancurkan DNA sel, mengambil alih fungsi sel, dan menghancurkan sel. Sedangkan siklus lisogenik, DNA virus menyatu dengan DNA sel dan tidak merusak sel. Siklus litik ada gejala infeksi virus, untuk siklus lisogenik tidak ada gejala infeksi virus. Mekanisme infeksi virus. Ada 2 macam cara virus menginfeksi sel, yaitu secara litik dan secara lisogenik. Pada infeksi secara lisogenik, virus tidak menghancurkan sel tetapi berinteraksi dengan DNA sel induk. Dengan demikian, virus akan bertumbuh banyak pada saat sel inang membelah.
mekanisme infeksi virus secara litik melalui fase-fase berikut. Yang pertama, absorpsi. Fage melekat di bagian tertentu dari dinding sel bakteri. Daerah pelekatan disebut daerah reseptor, sehingga fage jenis lain tidak dapat melekat. Yang kedua ada penetrasi. Molekul asam nukleat atau DNA, RNA virus bergerak melalui pipa ekor yang dimasukkan ke dalam sitoplasma sel melalui dinding sel yang terbuka. Yang ketiga, fase sintesis. Pada fase ini fage merusak DNA bakteri dan menggunakan sebagian bahan replikasi dan sintesis. Yang keempat ada perakitan atau permatangan. Komponen-komponen fage akan disusun membentuk fage baru yang lengkap dengan molekul DNA dan kapsidanya. Yang kelima ada fase lisis. Setelah fage dewasa dan sel bakteri akan pecah atau lisis, sehingga fage yang baru akan keluar satu sel bakteri sehingga dihasilkan 100 hingga 300 virus baru. Pembentukan partikel bakteri fage melalui siklus litik. Yang kedua, mekanisme interaksi virus melalui lisogenik melalui fase-fase berikut. Yang pertama ada absorpsi. Fage menempel di tempat yang tepat yang spesifik pada sel bakteri. Yang kedua, penetralisi. Fage melepas enzim lisozim sehingga dinding sel bakteri berlubang. Yang ketiga ada fase penggabungan. DNA virus akan menyatu dengan DNA bakteri. DNA virus yang menyatu namun tidak aktif disebut dengan istilah profage. Yang keempat ada fase replikasi. Saat profage akan bereplikasi, fage juga turut bereplikasi. Kemudian ketika bakteri membelah diri, bakteri yang menghasilkan dua sel anakan yang masing-masing mengandung profage. Perbedaan siklus litik dengan siklus lisogenik. Yang pertama, pada kondisi awal bakteri, pada siklus litik, kondisi awal non-virulen, sedangkan siklus lisogenik, kondisi awalnya virulen. Untuk jumlah tahapan, pada siklus litik memiliki 5 tahapan, yaitu adsorpsi, penetrasi, replikasi, perakitan, dan lisis. Sedangkan siklus lisogenik memiliki 4 tahapan, yaitu absorpsi, penetrasi, penggabungan, dan pembelahan atau replikasi. Untuk kelanjutan siklus, pada siklus litik terhenti karena sel inangnya rusak atau mengalami lisis. Pada siklus lisogenik, kelanjutan siklusnya dapat dilanjutkan dengan siklus litik jika virulensi bakteri hilang. Pada kondisi akhir bakteri atau sel inang, pada siklus litik, sel inang mengalami lisis atau mati, sedangkan siklus lisogenik, sel inang tidak mengalami lisis atau tidak mati. Bisa dilihat pada gambar. Ini merupakan gambar dari transmisi virus. Pada transmisi virus, periode infeksi merupakan periode terpanjang dari transmisi virus. Dari periode laten sampai periode infeksi virus dapat disebut sebagai periode inkubasi. Sekian presentasi dari kelompok 2, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.